Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Semoga saja di kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini pada tanggal 5 Oktober 2021 kita kembali memantau bersama-sama untuk melihat dari hasil capaian ataupun progres pengerjaan yang masih terus dilanjutkan sampai sore hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya di channel ini. Ya, kita langsung saja mengawali video kita dari trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Untuk capaiannya di sore hari ini bisa diperhatikan bersama-sama. Pengerjaan di bagian curb sebelah kanan sudah selesai dilakukan pengecoran, begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di sisi kiri, yaitu di dinding pit wall, semuanya sudah dilakukan untuk perbaikan ya atau penyempurnaan di bagian sambungan-sambungan yang dibutuhkan supaya kuat nanti di bagian beton tersebut. Ya, di sini merupakan bangunan race control yang berada di sisi kiri. Untuk capaiannya di sore hari ini bisa kita perhatikan. Semuanya sudah sip di sana. Pemasangan untuk AC maupun instalasi lampu dan lain-lain sudah siap semuanya. Tinggal lanjutan di depan itu kita perhatikan sedikit tadi ya untuk pemasangan kerangka. Lanjutan seperti desain yang pernah kita lihat. Sirkuit Internasional Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat bakal mencetak tonggak sejarah baru ya, di mana sirkuit Mandalika ini dibangun dengan panjang 4,31 km dan 17 tikungan. Sirkuit ini akan menjadi tuan rumah dua ajang balapan top kelas dunia pada November mendatang. Seperti keterangan pihak FIM dan pihak Dorna Wars Organization pada Sabtu kemarin ya, telah memastikan Indonesia sebagai penyelenggara balap motor World Superbike atau WSBK perdana pada bulan November 2021 mendatang. Ajang tersebut akan digelar di sirkuit Internasional Mandalika ini. Merupakan kali pertama bagi Indonesia menjadi tuan rumah ajang tersebut, yakni final musim kejuaraan dunia Superbike Motul FIM 2021 ini. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1997, WSBK hadir kembali dengan putaran final musim 2021 yang akan berlangsung di bulan November di Pulau Lombok yang indah ini. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, jadwal putaran Indonesia digeser satu pekan dari jadwal yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 November 2021 menjadi tanggal 19 sampai 21 November 2021 mendatang. Selain karena adanya faktor teknis seperti pertimbangan logistik dan juga pengiriman barang, ya, balapan ini diundur agar tidak bersamaan dengan final MotoGP yang akan berlangsung di Valencia. Tak hanya WSBK atau World Superbike untuk kali pertama, sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah Idemitsu Asia Talent Cup atau EATC alias ajang balapan bagi pembalap muda di kawasan Asia dan Oceania. Kompetisi yang dikelola Dorna Group ini akan digelar pada tanggal 12 sampai 14 November 2021 mendatang. Ya, jadi ini adalah tonggak sejarah bagi The Mandalika sebagai tuan rumah World Superbike dan EATC. Kita tetap optimis ya bahwa sirkuit ini akan bisa kita selenggarakan balapan top dunia yang kita sebut tadi.
Ya, seperti yang kita perhatikan, kita kembali ke trek lintasan untuk melihat situasi dan kondisi capaian pengerjaan di sore hari ini. Seperti yang kita lihat di sini untuk kaplingan di belakang ini maupun jalur logistik untuk kru para pembalap yang akan nanti berdatangan menuju ke bagian belakang pedok tentunya sudah mulai dilakukan persiapan untuk pengaspalan. Dan tunnel yang berada di sini seperti yang kita lihat di sore hari ini untuk pembuatan trotoar, ternyata di sini ada dua jalur juga ya. Dibuat di bagian tunnel pertama menuju ke zona dalam, di mana nanti tunnel ini akan berfungsi sebagai jalur untuk para penonton maupun para wisatawan yang berdatangan ke sirkuit Mandalika yang akan naik ke Bukit Tribun ya, di bukit terbuka sana untuk menonton balapan maupun melihat keindahan di lintasan sirkuit Mandalika ini. Oke, kita lanjut kembali perjalanan kita dari trek lurus menuju tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk pemotongan aspal di sebelah kiri trek lane. Nah ini ya, pada sore hari ini bisa kita saksikan untuk pengecoran di sisi kirinya sudah mulai dilakukan. Nah ini ya, para pekerja pada sore hari ini masih terus melakukan perapian untuk bagian curb yang berada di satu garis yang sudah diletakkan atau dipasang pagestingnya ini. Setelah itu akan dicor di bagian sebelah kanannya seperti yang kita lihat di sini ya, di ujung ini untuk bentuk bergelombang tersebut. Jadi kelebaran untuk curb sendiri sudah ditentukan seperti di bagian sebelah kanan yang berada di tikungan pertama. Sudah siap sekali kalau kita perhatikan. Tinggal lanjutan untuk penanaman rumput area yang berada di bagian sebelah kanannya. Begitu juga di bagian tikungan pertama menuju tikungan kedua sebelah kiri track lane. Di sini terus dilakukan untuk pengecekan ya, kesesuaian dari sambungan yang berada di track lane ya, yang berada di sisi kiri maupun bagian kanannya untuk curb yang sudah dicor itu apakah tidak ada bekas-bekas semen atau apa, dibersihkan tentunya ya supaya terlihat lebih rapi. Ya, di sini kita berada di tikungan ketiga menuju keempat. Seperti yang kita perhatikan untuk penghamparan material gravel sudah mulai dilakukan dari tadi siang kita lihat ya. Untuk alat berat terus meratakan di bagian sebelah kiri maupun di bagian sebelah kanan yang dianggap mungkin terlalu tebal. Dilakukan pergeseran ke bagian yang ada di depan ini ya, untuk kesesuaian dari material gravel yang ada. Begitu juga untuk di bagian curb yang ada di sini sudah tersambung di bagian sebelah kanan track lane. Tinggal lanjutan di bagian sebelah kiri yang akan segera dilakukan. Karena saat ini untuk pengecoran masih berlangsung di tikungan ke-16 maupun di tikungan ke pertama ya, yang bisa kita lihat tadi sudah mulai dilakukan dan akan dilanjutkan segera di sini juga. Ya, kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6. Di sini pengerjaannya bisa dilihat bersama-sama. Aktivitas di sore hari ini tidak begitu banyak karena ini memang sudah jam rehat ya. Kita ambil video jam 17.50, artinya sebentar lagi ini sudah jam 18. Makanya para pekerja sudah mulai mundur untuk melakukan aktivitas mereka, sholat dulu ya, setelah itu akan keluar nanti untuk melanjutkan aktivitas lembur mereka untuk mengerjakan aktivitas yang masih belum terselesaikan di beberapa bagian yang terus difokuskan siang maupun malam. Ya, kita lanjut kembali penelusuran kita di kesempatan sore hari ini. Kita berada di tikungan ke-8 menuju ke-9. Seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaan lanjutan di bagian curb yang berada di sisi kiri track lane atau di bagian sebelah kanan run off yang ada di sini sudah mulai dilakukan pemotongan tadi siang.
Tinggal lanjutan untuk pembersihan di bagian material aspal yang sisa pemotongan tersebut ya. Maka akan dilanjutkan untuk sambungan pengecoran yang berada di tikungan ke-8 menuju ke-9 di sebelah kirinya. Untuk sebelah kanan sudah sip sekali, sudah tersambung secara sempurna, maupun di bagian sebelah kiri yang ada tikungan 9 menuju ke-10 untuk curb sudah oke sekali ya. Begitu juga untuk hasil dari pengerjaan di bagian material grapple di sisi kiri. Nah, bisa diperhatikan rapi sekali di sana ya. Begitu juga untuk jalur evakuasi yang berada di sini. Nah, area rumput juga terlihat lebih sempurna di tikungan ke-8 menuju ke-9 ini sampai menuju tikungan ke-10. Begitu juga di bagian sebelah kiri. Luar biasa, mantap. Ya, kita tarik sedikit lebih tinggi untuk melihat dari keindahan di sore hari ini yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Jadi sirkuit ini adalah salah satu sirkuit terindah yang ada ya, yang dibangun, di mana sirkuit ini dibangun di tepi pantai yang akan menambah keindahan nantinya. Jadi kalau para penonton ataupun para pembalap sudah datang di sini, mungkin tidak mau pulang ya, karena memang pantainya yang luar biasa sekali dan sirkuit ini yang berada di tepi pantai menambah eksotis dan panorama yang luar biasa. Ya, untuk billboard Pertamina bisa kita lihat di sana ya, sudah dilakukan pemasangan untuk kerangka maupun tiang-tiangnya sudah dipasang dan bisa kita perhatikan untuk keseluruhan lintasan ya, sudah terlihat lebih rapi di ketinggian ini. Kita kurang lebih nih 100 meter kita terbang ini. Jadi luar biasa, mantap di sore hari ini kita lihat ya. Semakin yakin tentunya bahwa kita akan bisa mengadakan balapan nanti. Ya, jadi seperti itulah keindahan yang ada di tikungan ke-9 menuju ke-11 ya, kalau kita berada di bukit tribun terbuka tersebut. Ya, kita kembali ke trek lintasan dari tikungan ke-12 menuju ke-13 saat ini untuk pengecoran ke area sedikit lagi akan tersambung. Bisa kita perhatikan di sini sampai sore hari ini para pekerja masih terus melanjutkan aktivitas mereka untuk penyelesaian di pengecoran yang ada di sini. Ya, terlihat para pekerja di sana lagi rehat sedikit ya, separuhnya tidur di tengah trek lintasan saking capeknya tentunya, luar biasa. Memang semangat mereka ya patut dipuji kawan-kawan ya. Dan di sebelah kanan di sana para pekerja masih terus standby ya. Ya, separuhnya sudah mulai break, sudah mulai melakukan aktivitas mereka untuk lanjut nanti lembur seperti itu. Ya, di tikungan ke-13 menuju ke-14 di sisi kiri juga sudah mulai dilakukan pengerjaan. Ya, ini para pekerja sudah terlihat banyak sekali di sini untuk melakukan perapian. Mereka lagi makan ya. Jadi makan saja mereka di tengah lintasan guys ya. Saking semangat mereka untuk melakukan aktivitas penyelesaian untuk pengerjaan di curb ini. Ya, di sini juga sudah mulai dikerjakan. Pemasangan kerangka sudah mulai dilakukan di tikungan ke-14 menuju ke-15 yang kita bilang kemarin ya, belum dilakukan atau belum disentuh. Sekarang sudah mulai dikerjakan. Jadi tinggal di tikungan ke-3 yang kita lihat tadi akan segera dilanjutkan setelah pengecoran yang berada di sini.
Ya, jadi kita sudah kembali ke penerbangan awal kita, di mana tadi kita mengawali video kita di trek lurus ini, dan kita sudah lihat semuanya untuk capaian pengerjaannya sampai sore hari ini pada tanggal 5 Oktober 2021 kita pantau bersama-sama. Untuk pengerjaan KEP tinggal di beberapa bagian, bisa dinilai sendiri ya. Untuk pengerjaannya akan segera terselesaikan. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Kita akan upload besok buat kalian untuk aktivitas lanjutan sambil menunggu juga ya untuk pedok nantinya segera akan dilanjutkan aktivitas untuk pemasangannya. Kita masih menunggu ini. Mudah-mudahan saja di minggu ini semuanya bisa terrealisasi. Ya, apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.